Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz bi sunnati rasulih wa du'ai ila huda wa dilalati al khair wa wajhillahi ta'ala ridwani wa qubihi wa subhanah. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah puasa pada tahun ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kita kepada kita semua. Dan pada hari ini mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini tema kita adalah mengetuk pintu langit, dan dijelaskan bahwa mengetuk pintu langit itu adalah bahasa kiasan yang di situ diriwayatkan bagaimana mengacu kepada kisah Rasulullah SAW yang pada waktu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau mengikuti rombongan jamaah sholat berjamaah. Setelah itu sahabat tersebut mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu dengan ucapan tersebut selesai, sampai sholatnya selesai, akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat semuanya, siapa tadi di antara kalian yang mengucapkan kalimat tersebut? Kabira Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Akhirnya pada waktu itu Rasulullah mengucapkan, aku heran dengan ucapan kamu, karena pada waktu kamu mengucapkan kalimat tersebut pintu-pintu langit semuanya terbuka. Dan ini salah satu kisah riwayat dari istilah mengetuk pintu langit. Karena pada waktu doa tersebut diucapkan, pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi barang siapa yang berdoa pada waktu itu, maka insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa-doa tersebut. Kemudian riwayat kedua, ada salah seorang sahabat yang di situ ikut sholat berjamaah maghrib bersama dengan Rasulullah SAW. Setelah pulangnya dari sholat berjamaah tersebut, pada waktu sholat maghrib ada para sahabat yang pulang dan juga ada para sahabat yang menunggu pada waktu antara maghrib dan isya. Akhirnya Rasulullah mengetahui keadaan itu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada semua para sahabatnya, pada hari ini semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan daripada waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis beliau, salasu la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak, yang sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Kalau sudah berdoa, minta sama Allah, dan doa itu insya Allah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-shaimu hina yuftaru, seorang yang berpuasa
sampai pada waktu dia berbuka. Maka di antara kita semuanya, di antara anak-anak sekalian semuanya, pada waktu berpuasa usahakan memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mahzulum. Da'watul mahzulum ini adalah doa daripada orang yang terzalim. Bagaimana yang dilanjutkan sama Rasulullah SAW, yarfa'uha fawqal ghamam. Jadi doa tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langit bagian atas. Oleh karena itu, mari pada kesempatan Ramadan pada tahun ini, anak-anakku semuanya, tingkatkan amal ibadah kita. Apalagi di malam-malam ganjil 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu kita bisa meraih Lailatul Qadar yang kita harapkan. Bagaimana Lailatul Qadar merupakan ibadah, seandainya pada waktu ibadah kita lakukan pada malam tersebut, ibadah itu terhitung lebih baik daripada malam 1000 bulan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kalian semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua kita semuanya, hajat bapak ibu guru semuanya, kita doakan semoga menjadi doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.